Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Kepada Bapak Haris selaku Ketua PKBM yang saya hormati, kepada Bapak Dewan Guru, Dewan Pengurus PKBM Budijaya yang saya hormati, wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, siswa paket C PKBM Budidaya Sukadana Lampung Timur yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa berjumpa dalam pertemuan awal atau perdana ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh beliau sebagai umatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan Bapak, Ibu, adik, abang, kami, nama saya Husaini. Saya kebetulan dikasih amanah sama Pak Rektor di Dekan Fakultas Syariah di kampus Institut Agama Islam Abu Salim Metro. Jadi kebetulan sudah kontak dengan Bapak Aris. Memang salah satu program kami dari kampus ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin punya keinginan untuk melanjutkan jenjang karir, jenjang pekerjaan melalui perguruan tinggi, yang insya Allah dengan niat yang tulus kita melanjutkan jenjang perguruan tinggi tidak akan mengalami hambatan dan bisa selesai sampai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, saya kebetulan rumahnya ya di Metro. Saya barusan pulang Pak bulan 6 yang lalu. Habis hijrah 3 tahun saya dapat beasiswa S3 di Universitas Riau. Setelah saya pulang sama Pak Rektor, saya ditarik kembali untuk berjuang di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Abu Salim Metro. Saya asli orang Jabu, Pak, Bu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang Lampung, ada yang Jawa, kan sebetulnya sama aja. Ya wakobai di ta'aruf dalam Al-Quran itu sudah mengajarkan kita. Jadi Allah ciptakan kita itu berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, bersuku-suku, kita ta'aruf untuk saling kenal mengenal. Ya. Jadi ada situasi ini yang ada orang Lampung, ada orang Jawa, di mata Allah sama aja. Ya. Kadang-kadang kan kalau udah bahasa dari Jabung itu udah lain, ya. Padahal tidak semua orang Jabung yang berasumsi yang negatif, ya. Jadi saya asli orang Lampung, Pak. Ya, tahun 1999 saya hijrah ke Metro, 7 tahun saya di pesantren, melanjutkan S2, terus melanjutkan S3. Kebetulan karir saya di dosen. Jadi memang pekerjaan saya diutus oleh Pak Rektor untuk hijrah, mengajak adik-adik sekalian, abang-abang, bapak ibu sekalian, ayo, karena sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu kalian sampai kalian dari kalian lahir sampai ke liang lahat. Itu artinya jangan kita hanya berhenti pada status kita lulus paket C. Nah ini kadang-kadang pola pikir yang salah, ya. Karena Rasul sudah mengajarkan dari kamu lahir sampai kamu meninggal, sampai alam kubur, tetap utlubul ilman, tetap punya kewajiban menuntut ilmu. Saya tertarik, saya terinspirasi, saya termotivasi dengan bapak-bapak ibu sekalian. Diakui tidak diakui, saya ini adalah bagian dari kalian. Saya ini termasuk status siswa dari paket C tersebut. Ya. Kenapa saya kok bisa jadi dosen? Kenapa kok saya bisa jadi dokter? Tidak gampang lulusan paket C bisa lulus S3 itu. Tidak gampang, Pak.
apalagi lulus beasiswa. Ya, angkatan 2017, saya direkomendasi Pak Rektor, dosen yang usia di bawah 40 wajib ikut program beasiswa. Saingan saya 2.500 Pak se-Indonesia. Satu-satunya saya dari Lampung. Ya, saya ngambil tujuan Pekanbaru. Kenapa? Saya mau konsentrasi. Karena saya S1-nya sudah hukum syariah, hukum keluarga, S2-nya saya hukum keluarga. Saya ambil lagi S3-nya hukum keluarga di Pekanbaru Riau. 3 tahun saya jerak. Alhamdulillah 14 Februari 2020 saya resmi sidang promosi doktor, resmi menjadi gelar doktor ke-148 Winsuska Riau dengan IPK 3,66, predikat sangat baik. Saya dulu paket C, 2003 itu belum ada program paket C. 2003 Kemenak membuat peraturan bagi siswa yang putus sekolah, siswa yang tidak sekolah itu bisa mengikuti ujian nasional di tempat-tempat sekolah-sekolah swasta yang lain. Dulu 2003 saya daftar sama kiai saya sekolah SMA enggak. Habis masa SMA saya tidak sekolah. Bukan karena saya itu tidak mau, karena faktor biaya. Orang tua saya tidak sanggup membiayai saya sekolah. Saya punya prinsip, saya kalau nunggu bapak saya kaya enggak sekolah-sekolah saya. Iya. Saya yakin orang yang maling, orang yang begal itu diberi selamat sama Allah. Apalagi kita niatnya tolabul ilmi, niatnya belajar, pasti Allah pasti selamat, Allah pasti jalan keluar, Allah pasti solusi. Nah, dengan pegang teguh seperti itu, bismillah. Saya 3 tahun di pesantren, nekat nemui Pak Kiai, minta izin mau ikut ujian nasional. Ya. Tapi logikanya, kita sekolah enggak? Saya itu aliyah itu sekolah kelas 1 enggak, kelas 2 enggak, kelas 3 enggak. Karena habis masa SMA saya. Saya sama Pak Kiai, kamu saya boleh, saya daftarkan, saya ikutkan kamu ujian di aliyah. Saya dulu ujiannya di aliyah Stai Ma'arif Pak Habib Asad sekarang di Tegenengan. Tapi lulus saya enggak tanggung jawab. Karena tidak mungkin lulus. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak sekolah, langsung ujian. Saya langsung masuk di kategori peserta ujian, ikut ujian nasional. Tapi namanya anak pesantren ya. Apa kata kiainya manut? Ya. Pamitan ujian sama kiai saya tidak kasih duit, cuma dikasih Fatihah. Ojo dari Fatihah. Bismillah dari Pak Kiai. Iya. Jadi karena bingung, kita tidak pernah sekolah, tidak belajar. Orang sibuk ngerjain tugas, saya sibuk kirim Fatihah sama guru-guru, sama pengawas-pengawas. Hal yang unik, tapi nyata, fakta. Setelah pengumuman, saya ditelepon, Pak, Mas, ada kawan saya orang ini, sampai lulus. Alah, ngapusi. Tenang, saya lulus mengalahkan 15 siswa. Bahkan yang namanya ini itu kelas 1 sampai kelas 3 ranking terus, tidak lulus. Nah, dulu masih bisa, kalau kita tidak lulus sekolah, bisa ikut ujian ulang. Nah, setelah 2004-2005 baru muncul yang namanya wajah Ibdas 9 tahun. Baru muncul yang namanya paket C. Maaf cakap Bapak-Bapak sekalian, saya ini sudah ngurus siswa yang lulus paket C itu udah, terutama pamung-pamung itu udah berkali-kali. Dulu masih 1,5 juta biayanya dulu. Ya, kenapa? Saya prihatin. Saya pengen memberikan motivasi. Jangan hanya sebatas paket C aja yang kita tempuh. Ya, dulu saya modal paket C, saya nekat daftar kuliah S1. Biaya sendiri, naik sepeda 2 jam saya dari Batanghari ke kampus. Naik sepeda, capek, tapi kuat tekad saya. Karena apa? Akal saya tidak akan menginjakkan kaki saya pulang kampung kalau saya tidak bawa kenal sarjana. Itu tekad saya dulu. Masa di Jabung sana biasa kan. Orang kalau ikut cara berpikir orang di kampung itu susah kita. Maling salah, benar salah. Ya. Nah, S1 saya lulus, saya nikah, nekat ngambil S2 dengan biaya mandiri. Biaya mandiri Pak, saya di IAIN itu biaya mandiri, SPP-nya 2,5 juta per semester. Tidak mampu bayar, tapi sudah tekad yang kuat. Akhirnya apa? Tidak jadi bangun rumah saya.
Saya jual tanah saya untuk bayar kuliah. Ya. Saya sampai jadi kontroversi keluarga. Terus kamu kalau mau dijual terus besok mau tinggal di mana? Saya berpikir, saya konsultasi bukan dengan orang yang pintar, bukan orang yang ahli sekolah, bukan orang pendidikan. Saya cari kawan saya yang tidak sekolah. Saya konsultasikan dengan dia. Coba kalau kamu posisi saya butuh uang untuk bayar sekolah. Adanya uang saya di tanah itu. Kalau tanah itu saya jual gimana? Orang yang tidak sekolah aja bilang, kalau saya sampean, saya jual itu tanah. Ya. Kenapa? Kalau kesempatan itu kita tinggalkan, sampai kiamat kita akan menyesal. Kalau kita mau cari tanah, cari rumah, satu hari kita punya uang 1 juta, satu hari kita dapat tanah dan rumah. Saya berpikir ini orang tidak sekolah, ya, punya pemikiran seperti itu. Akhirnya saya nekat, saya jual, saya lunasin biaya kuliah saya lulus, ngambil S2. Tidak lama saya S2 2 bulan. Kebetulan banyak di sini kawan saya di Sukadana ini angkatan saya dulu, termasuk Bapak Akmal. Kalau yang rumahnya Sukadana, dia dinas di Kepala KUA di Marga 3. Bapak Solihin itu asli orang Jagung, yang kabak bagian syariah di Kemenak Lampung Timur. Kawan saya Saletengan. Ya. 6 bulan saya ngajar di Agus Salim, saya ditaruh di Fakultas Syariah. Akhirnya saya direkomendasi ikut beasiswa S3 di Universitas Riau. Alhamdulillah satu-satunya nama dari Lampung itu cuma saya. Sampai pengumuman lulus tidak hilang-hilang namanya. Berangkat saya hijrah, 3 tahun saya hijrah mengemban tugas dari Kemenak Pusat. Ya, akhirnya dengan tekad yang kuat, yang logikanya orang bisa menyelesaikan S3 itu 5 tahun, 7 tahun, bahkan 9 tahun. Logikanya saya hanya bisa menyelesaikan dengan selama 2 tahun 8 bulan. Sampai ada dosen senior di IAIN bilang sama saya, Pak ini kalau otaknya ini dihitung, katanya, udah bukan 8 lagi, katanya, udah 9. Ya. Tapi saya biasa-biasa aja. Artinya kita nggak ada prestasi apa-apa. Semua itu adalah yang membuat kita semangat. Itu adalah tekad dan kemauan, keinginan yang kuat. Materi akan berbicara setelah kita melakukan. Kadang-kadang mau kuliah aja mikir, waduh biayanya gimana Pak? Ya, terus makan anak istri saya gimana Pak? Apalagi bapak-bapak yang pamong. Kita nggak tahu, saya ini sudah pamong 4 tahun saya jadi kaur umum. Ya, di Batanghari, Desa Bumi Harjo, itu predikatnya apa? Ya, kaur umumnya satu-satunya yang pendidikannya sampai S2. Waktu itu, akhirnya saya mengundurkan diri karena saya dapat beasiswa S3. Penting, status penting. Makanya kalau ada papan tulis ya. Saya kalau di KBM itu saya papan tulis. Di sini ada kalimat yang kalian pegang sekarang ini adalah ijazah paket C, setara dengan SMA. Sekarang muncul pertanyaan, apakah dengan paket C ini kita bisa berhasil mencari pekerjaan? Apakah sempurna kita mencapai status? Belum, abang-abang sekalian, ya Bapak Ibu. Jadi status paket C ini muncul 2 kategori. Pertama karir, kedua adalah status. Dibohongi, tidak dibohongi, diakui, tidak diakui. Ini zaman akhir, zaman sudah modern. Siapa yang tidak punya status akan tersingkir dengan sendirinya. Perlakuan perusahaan, lembaga, institusi dengan anak yang daftar SMA dan paket dengan orang yang sudah sarjana itu berbeda. Saya bukan mempengaruhi, bukan saya memprovokasi, bukan. Saya hanya membuka cara berpikir kita. Ya, karena ini penting. Ya. Pak, bagaimana saya mau kuliah, Pak? Kalau saya tidak punya biaya dan lain sebagainya, daftar dulu, niatkan dulu, nanti biaya akan mengikuti dengan sendiri. Apalagi di swasta, Pak. Bisa dicek di internet atau tanya kemana-mana. Biaya kuliah di kampus Agus Salim itu, ya, Institut Agama Islam Agus Salim itu biaya kuliahnya itu bisa dilihat paling mahal apa paling murah. Ya. Termasuk kami ini murah, Pak, tapi bukan murahan. Nanti kategorinya ada paket-paket tertentu.
ada biaya, umpamanya saya ada yang sudah kerja, ya. Kalau di situ kayaknya apa ya? Untuk pembiayaan itu ini cuma ada berapa lembar? Nih. Pak kasih Pak. Jadi kalau kalian udah kerja, Pak, saya sudah kerja, Pak. Bagaimana cara saya membagi waktu dan bagaimana cara untuk pembiayaan? Itu bisa dipoto aja, dikirim dari apa-apa. Ya. Oke. Jadi kalau level karyawan yang sudah kerja, ini otomatis pertama waktu, membagi waktu dalam perkuliahan, ya. Bagaimana? Kalau kami, apalagi sekarang, Pak, semua sistem daring. Kami sudah punya lab, sudah punya laboratorium. Kami akan siap melayani mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa hadir di kampus, yang hanya bisa ikut perkuliahan melalui online. Nah, insya Allah kami bisa melayaninya. Ya, karena apalagi zaman-zaman COVID ini ya. Nah, sampai sehari ini peraturan masih tetap berjalan. Perkuliahan kami sampai dengan saat ini masih melalui daring. Kalau Bapak ingin tengok-tengok, kalau coba buka di Google itu YouTube, ya, Institut Agama Islam Agus Salim, di situ banyak bahan-bahan mata kuliah semester 1, 2, 3 di Fakultas Syariah juga ada. Nah, kenapa kok saya bukan menafikan ibu-ibu yang pengen jadi guru? Monggo, nggak apa-apa. Bapak-bapak yang mau jadi guru, ambil di tarbiyah. Tempat kami ada PGRI, ada PAI, ada MPI, manajemen pendidikan. Tapi saya pesen, kalau nggak sanggup jadi guru, jangan ngambil guru. Nanti suruh ngajar bingung. Ada kawan saya satpam, Pak. Satpam gelarnya SPD. Nah, kalau kita nggak mampu, jangan Allah kan. Kalau guru jurusannya banyak minat, Pak, jadi mahasiswanya banyak. Bukan masalah faktor peminat banyaknya. Ijazah, gelar itu yang menentukan kita. Status sosial itu kalau kita salah pilih, menyesal seumur hidup. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan keahlian di bidang keguruan, kami punya Fakultas Syariah. Fakultas Syariah ini kita lebih konsentrasi ke bidang hukum, ya. Dan semua gelar yang disandang yang kita raih nanti, ndak itu umum, ndak itu agama, ndak itu swasta negeri, sama gelarnya. Kalian kuliah di UIN, di IAIN, kalau ngambil jurusan hukum gelarnya SH. Di tempat kami juga ngambil gelarnya juga SH. Ya, jadi tempat tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah niat dan keinginan kita. Mau dia kuliahnya di Kairo, kalau memang anaknya dasar tidak benar, tidak serius, dia tidak jadi. Saya kuliah cuma di Lampung aja, buktinya jadi. Artinya itu tergantung kita. Nah, kita di Fakultas Syariah itu, ya, punya program lebih konsentrasi ke bidang hukum, ya. Ini dosen saya enggak, saya telepon aja. Kalau rumahnya Sukadana, ada itu Bang Perli, itu dosen saya, dosen tetap di kampus saya di Fakultas Syariah. Kebetulan saya dekannya, ya. Saya juga ada, kalau saya telepon pasti dia udah suruh singgah, tapi sengaja saya nggak kabarin, ya. Itu dia profesinya apa? Sebagai pengacara. Pak, saya mau kuliah di Fakultas, saya mau jadi pengacara, saya mau jadi kuliah dulu, ambil dulu ilmunya. Nanti kalau sudah dapat ilmunya, akan ada jalur-jalur solusi lain, Pak, ya. Kalian kan punya kenal, punya teman segala macam. Dan fakultas kami di Syariah itu sekarang lagi proses pembuatan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang bidang hukum, mahasiswa-mahasiswa yang akan praktek PKL, dan alumni-alumni yang sudah selesai. Tidak kami diamkan begitu saja, ya. Alumni akan kami rekrut, kami daftarkan di sekolah paralegal. Kalian nanti akan jadi pengacara, jadi advokat. Itu bisa, ada jebatannya, ada peluangnya, ya. Dan sudah bisa membuka pos bantuan hukum.
Nah, kalau di Fakultas Syariah, keuntungannya bukan hanya belajar hukum pidana, bukan hanya belajar hukum perdata, bukan hanya belajar hukum tata negara, tapi kita juga belajar hukum syariah. Pak, aku ki Ustadz loh Pak, saya mengambil Fakultas Hukum. Banyak mahasiswa kami yang ngambil Fakultas Hukum. Dan di dalamnya ada fikih munakahat, ada kompilasi hukum Islam, ada menjelaskan tentang hukum-hukum syariah, hukum-hukum perkawinan, dan dikonsentrasi. Kalau yang program Kemenak ini sekarang, Pak, penyuluh agama honorer, terus pemulu, terus ada lagi, itu bisa. Ya. Jadi tidak ada kata-kata tidak, tergantung tekad dan kemauan kita. Ya. Jadi kami ini hanya menyarankan, memberikan informasi. Yang kedua, di fakultas kami punya program ekonomi syariah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya usaha yang bisa membuka usaha atau hitung-hitungan urusan masalah ekonomi, itu kami juga punya program ekonomi syariah. Nah, jadi dua fakultas ini insya Allah bisa mengcover, bisa membantu sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Pak, gimana Pak? Masalah biaya. Itu saya bilang tadi, kalau dia ngambil reguler itu ada sendiri pembiayaannya. Dan mohon maaf ya, saya sudah WA Pak Rektor dari pagi belum pula dibalas. Tapi saya kemarin sudah sampaikan di ruangan beliau. Untuk hari ini, kalau ada Bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, abang sekalian yang mau daftar, saya rekomendasi bebas biaya pendaftaran. Ya, saya rekomendasi. Jadi untuk pembiayaan jangan takut dulu. Apalagi di Fakultas Syariah. Saya ini bukan Tuhan, saya ini bukan orang hebat. Tapi insya Allah kalau ada mahasiswa syariah yang punya masalah, apalagi tentang teknis perkuliahan dan tentang pembiayaan, ngadap di meja saya. Meja saya itu Pak, kalau di ruangan saya itu dua udaranya. Ada udara panas, ada udara dingin. Iya. Kenapa? Kalau udara panas pasti ada mahasiswa yang bermasalah. Datang ke ruangan saya. Keluar dari ruangan saya langsung dingin. Ya. Ada yang baru-baru ini 5-6 mahasiswa yang ada ke saya. Mau pindah prodi lah, NPM belum keluar lah, segala macam ini. Insyaallah kalau udah masuk ruangan saya, apa masalah yang bapak-bapak, ibu-ibu hadapi, jalani, kita carikan solusi. Ya, Pak, saya ini sibuk Pak, kerja, maklum Pak, ya, buruh, tani, segala macam, tapi saya pengen kuliah. Daftar dulu, isi formulir dulu, mekanismenya nanti kita bicarakan. Bapak mau waktu harinya apa? Sabtu apa Minggu? Satu Minggu, kita buka daring. Sambil ngaret di sawah Pak, buka HP, kuliah. Apa yang nggak bisa sekarang? Semua itu tergantung kita. Pak, saya pengen reguler. Maaf cakap, kalau reguler memang biayanya agak murah. Ya, kalau nggak salah sekitar antara 600-700 lah per semester. Itu sangat murah. Tapi reguler itu kalau yang ngambilnya tarbiyah itu Senin, Selasa, kalau syariah Rabu, Kamis setengah hari. Selain itu bisa kerja. Ya. Saya kuliah dulu di S1. Pagi saya kerja di fotokopi. Jam 1 saya masuk kuliah. Kuliah saya nggak naik motor, naik sepeda. Ya. Jadi semua itu tergantung tekad dan keinginan kita. Jadi masalah waktu, masalah biaya, sudah. Apa lagi? Masalah jurusan, fakultas saya mau diambil, silakan. Pak, saya pamong Pak, saya mau ngambil fakultas hukum, monggo. Dan gelarnya sama, mau lulus negeri mau swasta gelarnya sama, pasti SH. Dan menangnya kalian, kalau kalian ngambil syariah, belajar hukum pidana, belajar hukum perdata, belajar keadvokatan, tapi belajar hukum syariah juga. Biar tahu apa yang namanya talak, apa yang namanya cerai. Ini aja baru benar-benar baru. Ada mahasiswa saya itu mengajukan judul dengan saya. Judulnya apa? Vonis hakim tentang pembatalan pernikahan.
Saya bilang, apa beda pembatalan pernikahan dengan cerai? Ternyata beda. Kalau kita nggak kuliah, mana kita tahu? Nah, itu loh. Permasalahan lagi Pak, ada mau cerai sekarang. Ada lagi mahasiswa IAIN, dia nikah, suaminya selingkuh di depan dia, tidak malu-malu. Padahal dia sudah hamil besar. Dia bilang, Pak, saya harus berbuat apa Pak? Apakah saya harus minta cerai dengan suami saya Pak? Tidak tahan saya. Saya bilang sama dia, kalau kamu mau sabar, sabar. Tunggu dulu anakmu lahir. Kalau sudah tidak bisa dipertahankan, akan pisah, akan cerai. Sementara anakmu lahir, tidak apa-apa. Tapi usahakan biar dia yang menolak kamu. Kamu jangan menggugat. Kenapa? Anak ini punya haknya. Iya. Tuh. Kalau udah kuliah, mana tahu? Ya. Ada lagi, ya, Pak, itu rumah saya itu 10 tahun saya itu tinggal. Tahu-tahu kok saya diusir, Pak. Ada sertifikat ganda. Nah, pasti akan lari dua unsur. Bisa lari pidana, bisa lari perdata. Kita pelajari kronologis permasalahannya. Di mana tempatnya? Kuliah. Kalau nggak kuliah Pak, saya Pak, kalau nggak ngambil kuliah di Fakultas Hukum, saya diuji besar-besaran di kampung saya. Rumah saya, orang rumah kakek saya, warisan kakek mbah ditunggu sama ibu saya, digugat orang gara-gara utang 10 juta. Rumah itu dijual 50 juta laku. Gara-gara utang 10 juta, mau diambil itu rumah. Udah tanda tangan di atas materai, stempel Pak Lurah. Dan semua orang sekecamatan sudah menyatakan bahwa rumah itu milik mereka. Sampai telinga saya telepon lurahnya. Ya, saya dan macam-macam orang tua saya memang tidak sekolah, orang bodoh, tapi dia punya anak. Saya proses, saya ajak kawan-kawan pengacara. Bagaimana kalau kita biar banyak teman pengacara, banyak teman apa? Kuliah. Kalau kuliah otomatis masuk di anggota lembaga bantuan hukum. Kalau kalian sudah masuk di situ, kalian akan punya abang senior, punya kakak senior, punya orang yang lebih paham. Kalian punya perkara, tidak bisa menyelesaikan, bisa mengajak sahabat kakak-kakak kita yang punya perkara. Jadi itulah yang namanya kita kuliah. Selesai Pak, sudah diponis di atas materai bahwa rumah itu milik mereka, bukan milik keluarga saya. Saya turun 1 minggu, saya temui Pak Lurah. Pak, ini mau lanjut apa mau lanjut ke jalur hukum apa mau selesai keluargaan? Kalau lanjut ke jalur hukum, saya bukan orang hebat, bukan orang pintar, tapi Bapak duluan nanti akan dipanggil sama pihak polisian. Ini pasalnya adalah unsur tindak pidana perencanaan penipuan. Kenapa? Dibuat surat penipuan, surat perjanjian di atas materai, distempel Pak Lurah, tapi tidak ada bukti pembelian di atas materai dalam bentuk kuitasi dan disaksikan oleh Pak Lurah. Tidak ada. Bagaimana caranya? Kuliah. Kalau kalian tidak kuliah, kami akan bisa tahu. Karena di kuliah itu pelajari keadvokatan, hukum pidana, hukum perdata, semua diajarkan. Ini zaman akhir, status penting. Ya, perlakuan lulusan paket C dengan perlakuan yang sudah sarjana itu beda. Yakin saya beda. Ya. Jadi saya menghimbau, saya menginformasikan kepada peserta sekalian, jangan hanya berhenti soleh pakai C aman, sepenting kan syarat punya nyalon lurah. Jangan salah, ini wacana sudah muncul, sudah keluar ini wacana. Kalau memang kita nasib kita itu tidak baik, keluar 2021 2022 peraturan lurah wajib S1, mau gimana? Ini pola pikir orang Indonesia sekarang ini seperti itu Pak. Konsep sedia payung sebelum hujan diabaikan. Pegang. Kenapa? Kadang-kadang kita ini orang Indonesia, karakter kita tidak akan mengambil tindakan sebelum terjadi. Ini kita. Contoh, pakai C nyantai lah. Jelas mau nyalon lurah. Peraturan keluar, tidak boleh nyalon lurah kalau udah S1. Baru mau daftar kuliah. Ini orang sudah nyampe Mekah, kita masih di Sukadana. Nah ini yang saya khawatirkan dengan bapak-bapak sekalian, ibu sekalian. Sedia payung sebelum hujan, ya. Kayak yang masih lajang, yang masih seolah-olah sekarang relasi tidak ada. Mana kita tahu 3-4 tahun yang akan datang apa yang terjadi dengan kita. Yang masih bujang, yang belum nikah, siapa tahu kalian nikah, nanti punya istri, punya suami, orang yang kerja di Kemenang, orang yang kerja di Bagua Batuko.
dia butuh kita sudah punya status, sudah punya gelar. Tidak perlu kita tidak kuliah lagi. Ini yang terjadi kayak itu, Pak. Dulu saya aja, ayo kuliah, ayo. Tidak mau nyatai. Giliran sudah jus penerima dosen penerima skala besar, baru bingung. Masih mencari kuliah. Orang tanya PMK, kita masih sutradara. Nah, itu maksud saya. Jadi sekarang tekadkan yang pertama niat dan keinginan dulu. Nanti masalah biaya dan lain-lain itu akan menyusul dengan sendirinya. Karena saya sudah merasakan kalau nunggu bapak kita kayak ada sekolah-sekolah gitu. Ya. Datang ke kampus dan itu saya bilang tadi puncaknya, klimaknya untuk peserta pelulusan PKBM ini, maaf cakap, sampai hari ini belum ada Pak Rektor balas. Tapi saya bisa tarik kesimpulan, saya akan menghadap beliau. Kalau ada siswa sini yang daftar di Fakultas Hukum atau di Tarbiyah, saya yakinkan bebas biaya pendaftaran. Saya yang akan jual muka saya di depan bendahara. Ya. Itu kerjaan saya, Pak. Mengurus mahasiswa simpan masalah-masalah. Ya. Ada mahasiswa hukum tergenang mau ujian semesteran, nangis-nangis. Pak, saya mau ujian, Pak, gak punya uang mau bayar SPP. Waduh, ini. Terus gimana deh? Lah saya mau masuk, Pak, tapi saya nggak boleh. Terus gimana? Ya saya siap, Pak, tapi habis semesteran. Oke, buat rekomendasi saya. Dekat Fakultas Syariah, mohon atas nama ini EPM ini untuk diikutkan semester biaya sekian, habis semester dilunaskan. Berapa? Lulus bisa ujian, balik lagi udah masuk kelas. Pak, iya Pak, tapi pakai alma mater, Pak. Saya nggak punya. Astagfirullah, balik lagi. Ada lemari saya alma mater, ada 2. Itu udah punya mahasiswa itu, belum dipakai. Tuh, ambil, pakai itu alma mater. Pakai, udah SPP enggak bayar, alma mater gratis, enggak balik. Iya. Apa enggak hebat? Ya. Tapi saya enggak marah, saya senang, saya bangga karena kalian mau terbuka, jangan diam-diam. Karena dulu saya S1 ya naik karena saya enggak punya biaya mau kuliah. Saya naik sampai rektor. Kita perjuangkan. Dosen pimpinan itu pertama yang dilihat niat dan kegigihan kita. Ya. Kalau kita memang betul-betul tekad, insya Allah pasti akan ada solusi jalan keluar yang terbaik. Ya, itu ya Pak ya. Bapak pengurus, guru mohon maaf, mungkin waktu agak lama. Yang jelas klimaknya itu tadi, nanti bisa konfirmasi di bawah. Bagi yang daftar siswa ini, saya jamin saya gratiskan biaya pendaftaran. Itu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.